Sudah sebentar saya bermimpi ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam ampala. Jap, kali ini berjumpa lagi dengan saya Bayu Andara dalam acara Ngopala, ngopi bareng Ampala dalam channel YouTube Ampala Brebes. Yang belum subscribe, share, like, komen segera, karena komen, like, dan subscribe Anda akan membantu kami untuk video-video selanjutnya. Yap, kali ini akan kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para jomblowati. Dia adalah seseorang yang begitu diidam-idamkan karena dia adalah seseorang yang begitu penyabar, begitu ikhlas. Ya, ikhlasnya benar-benar sepanjang masa. Dia adalah, siapa namanya, Mas? Kim Maung. Kim Maung. Iya. Terlalu berlebihan ini masnya. Gimana Aduh. kabarnya Kim Maung? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, syukur kalau sehat. Sekarang lagi sibuk apa, Kim Maung? Ya sibuk apa ya? Nggak sibuk apa-apa. Lagi nganggur. Waduh, lagi nganggur aja. Iya, tapi nganggur aja. tetap ngebul, tetap ngopi, luar biasa Kim Maung. Kim Maung ini loh, sebenarnya dibilang senior ya bukan senior, tapi dibilang junior juga bukan junior, tapi entah kenapa sosoknya seperti senior. Banyak pengalaman-pengalaman dari Kim Maung yang bisa kita petik dan kita pelajari, entah itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia pendakian atau dalam segalanya. Mungkin ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat, dan ada hikmahnya. Nah, banyak nggak manfaatnya Mas kayaknya. Ngomong-ngomong dalam dunia pendakian, sejak kapan Mas Kim Maung mengenal dunia pendakian? Ngomong-ngomong sejak kapan itu udah lama banget Mas ya. Dari para senior udah menceritakan, udah menceritakan tentang pengalaman-pengalaman. Tapi saya baru terniat pengen mendaki itu awal tahun berapa ya, lupa. Ya 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu. Iya, Ya. perkiraan lah. Tapi kenal dunia pendakian dari dulu. Dari dulu banget, dari masih bocah kayaknya. Tapi belum ada kesempatan belum ada keniatan, tapi kadang nggak ada kesempatan. Seperti itulah Mas, kayaknya baru kemarin itu loh, 5 tahun yang lalu baru kesampaian. Itu juga kesan-kesannya apa, berarti intinya belum ada panggilan alam ya gitu. iya. Belum ada panggilan alam, makanya Kim Maung belum mendaki gunung. Adakah gunung yang berkesan menurut Kim Maung yang pernah didaki? Gunung yang berkesan, setiap gunung yang aku daki berkesan semua Mas ya. Tapi setiap gunung punya cerita berbeda. Ada waktu pertama saya mendaki itu Gunung Slamet sama senior-senior, walaupun usianya senior saya itu usianya di bawah saya mengambil pelajaran dari senior saya yang umurnya di bawah saya. Karena saya menganggap itu senior karena ilmunya dia lebih banyak dari saya. Saya menganggapnya itu. Waktu itu saya rombongan kira-kira 8 orang, perkiraan 8 orang kalau nggak salah. Berarti waktu itu banyak pemula yang ikut berarti ya? Iya, banyak. Berapa 4 orang yang pemula termasuk saya, dan 4 orang senior yang mendampingi kita. Pas itu seperti biasa Mas ya. Kalau pendakian kan katanya mau
jalan pagi, Hmm. tahu-taunya jam 12 siang baru mau berangkat nyampe base camp. Berarti jam karet ya. Iya. Ya cuma mitos lah berarti ya. Kalau mendaki pagi itu cuma mitos. Pagi udah siap-siap, udah mau berangkat, tahu-taunya jam 12 baru berangkat. Pas itu ya kita lanjut mas ya. Pas itu saya habis registrasi di base camp Kupala kalau nggak salah. Kupala apa Kompak apa Permadi kan di Guci kan ada 3 ya. Kupala kayaknya. Kupala berarti ya. Iya kalau nggak salah Kupala. Lewat jalur Guci. Gitu. Tapi base camp Kupala ya. Iya. Lewat jalur Guci. Waktu itu kita mendaki start jam 2. Start jam 2 nyampe pos 2 jam 5. Jam 5 kan udah wayang surut. Para senior memutuskan untuk mendirikan tenda dan waktu itu juga keadaan hujan. Jadi kan nggak memungkinkan untuk para junior kayak saya untuk terus memaksakan. Itu kebijakan senior untuk mendirikan tenda di situ. Pas itu saya bilang sama senior saya tidur duluan ya. Gitu. Saya tidur duluan. Saya ntar kalau udah gantian shift jaga malam saya bangunin ya. Saya nggak tahu, berasa saya sudah ngomong kayak gituan sebelum bikin tenda. Tahu-tahu saya tidur sebentar, saya bermimpi ketemu sosok yang ya mungkin penghuni Gunung Slamet itu lah. Berarti mbahnya Gunung Slamet Iya. gitu ya, bisa dibilang ya. Iya, seorang tua yang berpakaian topi Jawa yang itu. Berarti dia berpakaian seperti zaman kuno Iya, gitu. seperti zaman kuno. Kuno. Waktu itu bilang sama saya, Mas tolong bilangin sama temen-temennya untuk suruh masuk ke dalam, jangan ada yang di luar. Waktu itu emang yang camp di situ cuma gerombolan kita doang, nggak ada yang lain. Pendaki yang lain berarti nggak ada sama sekali. Iya. Pas saya bangun, saya bilang astagfirullahaladzim. Pas saya bangun saya bilangin, ayo teman-teman masuk. Saya juga nggak tahu teman-teman pada ngikutin, padahal kan saya junior kan. Itu namanya ilmunya para senior itu mungkin udah pengalaman jadinya ngikutin aja. Mungkin Aki salah satu ada keturunan atau bagaimana, makanya Aki ditemuin sama sosok Mbah Slamet apa gimana. Kalau turun dari itu saya nggak ada, mas, saya nggak punya apa-apa, saya juga masih junior. Iya, barangkali kan Kimaung ini punya dari Mbah Bujin punya keturunan atau masih kerabat dari Mbah Slamet atau bagaimana, makanya dia mengasih tahu ya, barangkali ya Kimaung Iya, ya. saya nggak tahu itu mas. Barangkali Kimaung ini cucunya, barangkali cucunya Mbah Slamet, Saya nggak makanya tahu dia itu. Waktu itu emang pendakian yang sangat itu menurut saya melelahkan banget, namanya pertama mas ya, melelahkan banget. Melelahkannya karena banyak yang ngedrop waktu itu. Malam-malam teman-temannya banyak ngedrop fisiknya faktor apa itu mas? ya, Kalau mungkin boleh karena tahu. cuaca hujan, terus nggak mempersiapkan fisik dari awal. Berarti persiapan fisik juga penting mas ya untuk Penting masalah banget ya. pendakian. Masalah obat-obatan juga penting ya mas. Penting banget itu. Masalah safety pendakian juga penting ya, masalah Iya. alat-alatan juga penting berarti ya, biar fisik kita nggak ngedon, fisik kita nggak kepayahan dalam mendaki. Lanjutkan Mas Kimaung. Kalau menurut saya untungnya waktu itu para senior kita itu
benar-benar saya acungin jempol itu, bisa membimbing para senior untuk saya sampai apa ya, waktu itu saya malah tepar itu pas mau pulangnya mas. Kan Berarti tapi nyampe puncak semua itu. ada yang enggak, ada yang enggak, ada yang Tapi sebagian ya, nyampe sebagian ke puncak semua. satu orang atau dua, karena nggak mau, takut ketinggian katanya. Satu orang saya salut juga sama senior saya tepar itu, saya digendong. Digendong naik jaran. Berarti dari pos berapa Ki Maung digendong ini Mas? Dari atas berarti. Ya dari pos 1 mau ke turun saya udah nggak kuat, pace saya udah nggak kuat. Satu nyampe base camp digendong. Saya udah nggak kuat, udah nyerah, udah nyerah banget lah turunnya. Kalau boleh tahu yang gendong itu siapa Mas Ki Maung? Mas Gaok itu namanya. Mas Gaok. Iya. Salam hormat Mas Gaok. Terima kasih bantuannya pada Ki Maung. Dan kalau berarti waktu itu kalau boleh tahu siapa aja Ki Maung yang ikut pendakian ke Selamat itu kalau kalau senior Mas Baban Tampan itu iya, ya, Baban Tampan, Baban Tampan. Mas Ucok, terus Mas Gaok, terus siapa lagi lainnya yang pemula waktu itu. Gendon, Kinclung, terus senior Ucit, lupa Ucit iya, ya. Ucit. Salam hormat Mas Kinclung, Mas Gendon, Mas Gaok, Mas Ucit, Mas Baban Tampan, Mas Gembul, Iya, sama Mas Gembul itu yang nggak bisa naik gitu. dan lainnya. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Waktu itu ada kejadian lucu waktu itu mas. Apa itu Mas? Kan di pos 5 itu ada gubuk ya. Gubuk itu Pas di bawah Pelawangan itu. iya, ada gubuk itu kan pas pada masak-masak kan bawa telur cuma sedikit. Saya egoisnya saya minta telur satu sendirian, saya minta diceplok. Berarti Ki Maung mau dimakan sendiri tuh. Iya, egoisnya saya. Niatnya wah, mumpung teman-teman pada tidur kita makan sendiri pakai ceplok. Oh enggak, lagi pada masak, saya minta saya sendiri mau nyeplok. Kayak kan waktu itu enggak makan mie. Iya, makan mie. Saya makan telur sendirian ceplok. Lainnya nggak dikasih. Waduh, sungguh egois Ki Maung ini mah. Masa di gunung makan telur sendirian, temannya nggak dibagi-bagi, kurang ajar ini mah. Itu dia Mel itu sama senior Ucit itu. Waduh. Jangan lagi-lagi Ki Maung lah. Enggak waktu itu. Berarti Ki Maung waktu itu belum tahu ya. Belum tahu mas. Namanya juga itu jadi pelajaran. Ya belajar di situ nggak boleh egois sama sekali. Hilangin sifat egois. Berarti harus saling membantu sama yang lainnya, sama rombongan. Yang penting jangan egois. Iya, hilangkan sifat egois, karena sifat egois kita kalau dalam pendaki itu bisa merusak satu tim loh, hanya karena satu egois kita. Contohnya tadi kayak Ki Maung mau Iya. nyeplok telur sendirian. Yang lainnya pada lapar, Ki Maung kenyang sendirian gitu. Mau lanjutkan Ki Maung. Kalau pendakian yang paling saya suka banget ya, awalnya itu gembira banget dari awal mendaki nyampe turun lagi, itu perasaan saya kenapa merasa gembira banget loh. Nggak kayak pendaki gunung-gunung yang lain. Saya merasa itu Gunung Cermai via Palutungan kalau nggak salah.
itu saya belajar banget sama senior saya ya, yang namanya Ucok ya. Yang namanya Ucok. Berarti waktu Kimaung ke Cerme siapa aja itu personilnya? Banyak banget. Banyak banget. Ada 20. Nggak ada, paling 9 apa 10. Coba disebutkan barangkali teman-teman pada ngeliat Mas Aki mau salam-salam atau gimana. Siapa aja Mas Aki? Kalau nggak salah Mas Baban ada Mas lagi. Waduh. Salam hormat Mas Baban. Mas Baban, Mas Ucok, Salam hormat Mas Ucok. Mas Siwak, Mas Siwak, Iya. Mas Wahyudi atau Siwak salam hormat dari Kimaung. Mas Terus? Siwak, terus Subur, Berarti sore Kak sore. Iya. Salam hormat Kak sore. Semoga lain kali bisa podcast. Kinclung, Kinclung, Rizky Kinclung ya. Iya. Salam hormat Rizky Kinclung. sama Jilor. Jilor Marcos Iya. ya. Salam hormat Marcos. Kapan-kapan podcast kesini. Terus Kalau nggak salah Gendon, kalau nggak salah itu Gendon. Gendon. Terus Adel itu. Oh Iya. iya, salam hormat Mas Yasin Gendon dan sama Mbak Adel. Salam hormat. Waktu itu paling bikin saya deh, ada lagi saya lupa ketinggalan itu, senior kita sepupu kita Mas Adek Lembo. Oh, Mas Adek Iya. Lembor. Iya, lupa. Gak ketinggalan Mas Adek Lembor. Subun. Mas Adek Lembo. Hampir ketinggalan sama sepupu. Maaf. Saya belajar banget sama Mas Ucok itu tentang kehidupan lah. Saya belajarnya dia capek apapun, seberat apapun jalannya, dia tetap diam. Saya bilang sama Ucok, saya kan nggak bawa tas waktu itu kan. Gantian Mas, gantian. Enggak, dia diam. Kalau capek cuma ndang ke atas, berhenti sebentar, ntar jalan lagi, gitu doang. Pas saya dari Base camp kan nyampe atas, saya ngikutin dia kan. Rombongan berpisah-pisah kayak gitu kan. Rombongan pertama saya, Mas Ucok, dari belakang kan ada Siwak. Mas Siwak dan Mas Baban dan Mas Glembo yang terakhir kan seperti itu. Sama Mas Ucok, Mas Ucok kan di depan. Saya bilang capek enggak, biar saya aja. Dia nggak bilang, udah. Dia nggak mau si tasnya. Iya, nggak mau. Oh, kenapa nggak mau? Alasannya apa? Ya karena mungkin bagi saya ya, mungkin menurut saya dia itu sebisa mungkin membawa mengatasi kesulitannya sendiri Tanpa melibatkan orang lain. tanpa gitu. melibatkan orang lain. Dan dalam dunia keseharian dia pun kayak gitu. Berarti mengatasi kesulitan Iya. sendiri. Kalau lagi sulit apapun dia nggak pernah cerita sama teman-teman atau apa, nggak kayak kita kalau pusing dikit udah bilang. Dia itu nggak, menurut kayak gitu. Mungkin dia kasihan kali sama Kimaung kan badannya kecil, masa Iya, mungkin. sama tasnya gede, tasnya ntar kali kayak gitu kali. Ini kan dia Oh, adanya ada Bang Kaso lah, Kaso itu ada Kaso, Kaso. aduh. Kaso. Suleman. Lagi Suleman. saya lupa lagi Kaso. Barangkali dia Kimaung badannya kecil, tasnya gede, ntar kalau bawa kok besar tasnya, kirain tas berjalan sendiri ntar. Mungkin juga. Tapi Ya itu namanya kemungkinan. kemungkinan saya juga nggak tahu. Tapi yang saya pelajari dari yang bikin aku salut dari Mas Ucok itu, pelajari dari cara dia berjalan di atas gunung sama kehidupan nyatanya itu seperti itu. Makanya saya salut banget sama itu. Walaupun ya mungkin para senior yang lain itu lebih jago lah daripada Ucok atau apa lebih. Tapi bagi saya
itu Mas Ucok itu karena beda sendiri. Beda Kalau sendiri. senior lainnya kan biasanya filosofis sih, gitu. Kalau Mas Ucok itu mempraktekkan dengan kenyataan itu. Ya mungkin karena apa ya, kedangkalan ilmu saya, jadi saya nggak bisa mencerna para senior yang lain yang ajarkan gitu. Karena kedangkalan, mungkin saya prinsipnya gitu, bukan bermaksud untuk merendahkan para senior lain, tapi karena ketidaktahuan iya, karena Ki Maung gitu. Tuan aku Mungkin sendiri. Ki Maung ngopinya kurang jauh. Iya, Ki Maung. mungkin aja gitu. Besok Ki Maung ngopinya ke sana lah yang Brang-brang. Berarti waktu itu pendakian kan banyak orang ya. Berarti Iya. dari base camp nyampe ke puncak berarti aman-aman saja gitu. Aman, waktu itu aman semua. Dan satu lagi yang saya bikin pesan sama Mas Ucok itu tadi, pas itu dia berhenti melihat, berhenti sambil memegang mengelut selus itu. Saya nggak tahu itu batu apa. Sambil bahasa-bahasa saya bilang, apa Mas itu? Dia bilang, udah lanjutin aja, sambil menutup dada saya kayak gini, lanjut, kamu di depan, bentar lagi puncak. Berarti berhenti di in memoriam ya? Iya, baik, paling itu. Berarti Salutnya kayak gitu, berhenti berdoa sebentar itu. Dia untuk pundak saya, suruh melanjutkan ke depan. Saya merasa bangga banget waktu itu, Mas. di demek dadanya gini apa? Pundaknya, Oh, dadanya. pundaknya. Kalau dadanya kan udah takut, Mas. Kirain dadanya di gini. Duh, Merasa bangga banget, merasa dihargai. Gimana sih, Mas? Waktu itu merasa dihargai, walaupun umur saya lebih tua daripada Mas Ucok, tapi dia pengalamannya lebih, karena pengalaman dia lebih banyak daripada saya menghargai dia. berarti dimanapun kalau kita ibaratnya ada in memoriam, mau kita ya sekiranya membaca Al-Fatihah Mengirim buat doa. buat dia yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga dia diterima di sisinya gitu. Mungkin saya gitu kesannya. Kesannya. Ayo belajar banget sama. Saya minum dulu nggak apa, Mas? Minum aja, ngopi-ngopi, ada kopi-ngopi dulu. Nikmat banget Mas Baban. Berarti waktu itu ke puncak semua ya? Puncak semua pada. waktu itu. Nggak ada halangan sama sekali waktu itu. Berarti perasaannya gimana waktu itu? Ya, perasaannya itu senang banget nih. Nyampe ke base camp lagi, nyampe pulang lagi selamat semua, nggak ada halangan apapun. Apa sih yang membuat Ki Maung tertarik sama dunia hiking atau pendakian, sedangkan dunia hiking itu dunia berat ya? Kita kan kadang merasa capek, merasa apa kan, banyak tantangan dan banyak rintangan yang ada. Tapi apa sih yang membuat Ki Maung tertarik sama dunia hiking? Yang membuat tertarik itu apa ya? Mungkin karena terbawa teman-teman. Terbawa teman-teman bertemu. Ya mungkin karena terbawa lingkungan, bisa. Karena pertama ya karena terbawa lingkungan. Saya kan lingkungan sini kan mayoritas teman pendaki semua. Jadi kan kalau teman lain menceritakan gunung, kita cuma dengerin doang kan, pasti ada penasarannya gitu. Tapi nggak merasakan gitu. Iya, cuma pengen merasakan, jadi pengen ikut gitu. Gimana sih rasanya naik gunung? Apa ya bener seperti yang teman-teman ceritakan itu? Oh, pas saya mendaki, oh iya kayak gini ternyata. Capek. Mending tidur di rumah ya. Iya.
Berarti menurut Ki Maung dunia pendakian itu penuh tantangan, penuh rintangan, tapi enak dinikmati gitu ya Ki Maung ya. Kalau enak dinikmati, saya kadang-kadang bingung mas ya masa menikmati itu. Jujur saya kalau mendaki itu kadang-kadang nggak terpikir menikmati keindahan alam itu loh. Berarti apa yang Ki Maung Saya rasakan? kalau setiap mendaki itu yang saya perhatikan itu kadang-kadang tingkah laku teman-teman saya, kelompok saya nggak mending itu. Saya kadang itu, perhatikan cuma itu, nggak tahu mungkin perhatikan. Berarti Ki Maung cuma jadi tim penilai berarti ya kalau Bukan bukan tim penilai mas. Kalau penilai itu udah apa jangan-jangan Ki Maung terbawa buka ada rapornya orang ini nilainya segini orang sini gini. enggak, saya cuma belajar dari Belajar. bukan tim penilai lah, belajar karena saya enggak, kalau cuma menikmati pemandangan, kita lihat video aja udah bisa melihat pemandangannya bagus-bagus, tapi kalau kita mengambil ilmu dari teman-teman walaupun umurnya di bawah kita, itu yang harus. Pesan dan kesan untuk lainnya gimana Ki Maung ya, pesan dan kesannya Pesan dan kesan, apa yang Anda rasakan ketika di Ampala gitu, kesan dan pesannya. kalau kesan saya saat di Ampal itu rasa persaudaranya itu kuat banget ya. Kuat ya, kadang kalau ada menyebalkan juga sih ya. Kadang kalau mau menyebalkan waktu dicengin atau biasa itu anak kan Umum lah gasak-gasakan. Biasalah itu yang membekas kadang. Persaudaraan itu menjadi dekat. Pesan saya sih, kalau pesan cuma satu, jangan egois lah. Berarti sesama teman, berarti kita harus saling membantu, saling membahu gitu. Iya, hilangkan sifat egois dalam pendakian. Pesan saya cuma satu, hilangkan sifat egois. Rendahkan dirimu di atas gunung, jangan songkalkan hatimu. Intinya berarti di mana bumi berpijak di situ langit berjunjung. Iya. Kita harus selalu melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Iya. Itulah Mas Aki. Mungkin itu mas. Saya nggak tahu peribahasanya gitu. Ternyata pengalaman Ki Maung luar biasa, mulai dari pendakian pertama, mulai dari pengalaman pendakiannya, mulai dari pengalaman pendakian pertama, mulai dari ketemu Mas Slamet dan yang lain-lainnya. Semoga pendakian Aki bermanfaat untuk semuanya, dan teman-teman dari Mas Aki salam hormat dari saya Bayu Andara. Semoga kalian selalu sehat, selalu panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan pada akhirnya perbincangan ini akan diselesaikan karena waktunya sudah malam. Terima kasih Mas Ki Maung atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga di kemudian hari ada part keduanya untuk menceritakan par mistisnya yang masih belum terungkap. Semoga di kemudian hari diungkapkan Mas Ki Maung, karena teman-teman atau sahabat Ampala menantikan Mas Ki Maung menceritakan kisah-kisah mistisnya, dan yang penting kisah-kisah romantisnya buat Ki Maung. Kalau ada itu mah. Ada saya larang. Dan terima kasih sahabat Ampala yang sudah mengikuti channel Ampala Brebes. Semoga sahabat-sahabat Ampala paringana rezeki yang lancar, paringana umur panjang, dan paringana kesehatan.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam ampala.